di channelku Awang Cantarot. Sorry ya, lama banget nggak bikin video ya karena ada beberapa hal yang perlu aku lakukan ya, jadi belum sempat gitu ya. Ini aku sempatin bikin video buat kalian ya. Sorry kalau udah nunggu lama. Nah, di video kali ini mungkin akan aku kasih ini ya, video tentang spiritual lagi, tapi hubungannya ke relationship. Nah, kemarin sempat aku bikin yang zodiak ya. Nanti setelah aku upload yang ini, baru aku lanjutkan untuk yang zodiak elemen api dan juga elemen air ya. Oke. Ya aku feelingnya pengen bikin video ini dulu. Ya. Judulnya ya kali ini adalah apa koneksi jiwa antara kamu dan dia. Nah, koneksi jiwa ini sendiri sebenarnya kan macam-macam ya. Kalau yang teman-teman tahu di sini kan seperti contohnya soulmate, twin flame, karmic relationship, itu kan udah banyak yang tahu. Intinya kamu yang nonton ini mungkin banyak yang tahu tentang itu. Nah, sebenarnya koneksi jiwa itu macam-macam ya. Ya, kita lihat nanti dari 4 kartu ini masuk koneksi jiwa yang mana gitu. Oke. Selain dari soulmate, twin flame, karmic relationship, itu juga ada tipe-tipe seperti past life soulmate itu juga, atau past life relationship itu juga termasuk jenis koneksi jiwa ya. Terus ada juga soul ties itu lebih kepada toxic relationship ya, bisa dibilang itulah. Terus ada juga soul teacher ini bisa jadi koneksi yang untuk seperti guru dan murid, tapi lebih ke arah relationshipnya. Terus kemudian ada kindred spirit ya. Kindred spirit ini tulisannya gimana ya? Bacanya ya itu, pokoknya itulah kindred spirit. Coba cari di Google ya, KINDED SPIRIT ya. Saya juga baca-baca tentang ini di salah satu kayak artikel gitu yang bicara itu psikologis di Amerika sana ya. Saya lupa namanya, enggak saya inget-inget. Saya inget-inget apa itu kindred spirit gitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang muncul di sini nanti aku jelasin. Oke, mungkin itu aja, cukup panjang ya pembukaannya, nanti kalian bosen ya. Langsung dari 4 pilihan ini ya, pilihan kartu, kamu mau milih yang mana? Nah, nanti setelah aku bikin per satu videonya, nanti akan aku shuffle pakai deck ini. Oke? Ya, gitu aja. Silahkan dipilih ya berdasarkan intuisi kalian. Dari keempat kartu ini, mana yang menurutmu memanggil-manggil dan seakan-akan kayak wah, kayaknya jawabanku di sini gitu ya. Oke, langsung aja saya kasih 5 detik, terus setelah itu kita ke video yang pertama. Pilih pilihan 1, kita lihat satu persatu kartunya apa. Di sini ada demonstrate love ya, kartu oracle-nya. Find out what is important to those you love and act on it. Oke. Nah, ini adalah kondisi hubungan kamu dengan dia. Dia terserah ya yang kamu maksud siapa. Ya. Bisa mantan, bisa gebetan, bisa nggak harus yang udah punya relationship yang ini ya, terikat gitu ya. Oke. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kenapa, ada koneksi apa sebenarnya aku sama dia, kok rasanya beda gitu ya, atau mungkin gimana ya. Kita lihat di kartu ini, nanti aku bacain semuanya, tapi aku pengen shuffle apa koneksi jiwa antara kamu dengan dia bagi yang milih pile 1 atau pilihan 1.
konsentrasi buat kamu yang milih hal satu. Silakan kalau ngerasa kelamaan di skip aja, tapi kalau ya seperti biasa ya, kalau nyimak akan jauh lebih resonate daripada yang men-skip videonya. Oke. Apa koneksi jiwa antara kamu dengan dia? Aku nggak baca kartu terbalik ya. Apa namanya, koneksi tentang jiwa yang kaitannya dengan spiritual itu nggak pakai kartu terbalik. Oke, karena jiwa itu lebih pasti ya. Oke, ada The Hermit, The Emperor, The Chariot, Justice. Oke. Major semua, lihat nih, 4 ini major semua. Wow. Four of Cups, Knight of Pentacles, King of Cups, The Magician. Ya, aku butuh lagi deh. Oke. Two of Pentacles, Five of Cups. Ya, kita lihat apa koneksi jiwa kamu dengan dia. Oke, aku ngerasa ya ini hubungan kamu sama dia gitu ya. Kalau dari 3 kartu ini ada The Fool, Two of Swords sama The World ya. Aku ngerasa kamu ini antara dilema ya. Intinya kamu melangkah, dan pada saat kamu melangkah tiba-tiba ada kondisi di mana kamu harus mengalami dilema. Entah antara melanjutkan dengan orang ini atau enggak. Ya, ini bisa jadi kamu udah punya hubungan lama, atau mungkin bisa jadi baru ya, maksudnya baru gebetan, belum ada ikatan yang resmi gitu. Dan kamu ngerasa bahwa kejadian yang akhir-akhir ini kamu alami itu seakan-akan membuat kamu jadi goyah ya. Two of Swords, jadi goyah, apakah dia benar untuk kamu, apakah dia benar yang selama ini kamu cari. Makanya di sini oracle-nya ada demonstrate love ya. Cari apa yang penting untuk kamu ya, untuk yang kamu cintai gitu ya. Jadi kan antara pilihan, berarti kamu harus benar-benar tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Dan kemudian setelah menemukan itu atau memutuskan itu, kamu perlu langsung dilakukan. Atau ya katakanlah misalkan kamu pengen lanjut mencintai dia atau gimana gitu ya, atau lanjut hubungan dengan dia, berarti setelah kamu memilih, maka kamu harus kalau dari kartunya ya, harus atau perlu untuk bertanggung jawab terhadap pilihanmu, karena ada The World di sini ya. Oke. Grounded ya, kartu grounded. Ya, kalau dari kartunya ada The Hermit, The Emperor, The Chariot, Justice. 4 kartu ini adalah major semua. Kalau dalam tarot ya, major itu secara energi dia kuat, lebih konstan daripada yang minor ya. Jadi cukup ya, koneksi ini menurut kamu cukup kuat ya. Koneksinya cukup kuat dan membuat kamu benar-benar kalau aku ngerasakan energinya ini benar-benar membuatmu bingung. Kamu pengen maju tapi kok rasanya seperti kayaknya nggak effort ya, nggak pantas lah untuk kamu perjuangkan. Entah alasannya apa, tapi mungkin kalau aku ngerasa karena sikapnya dia mungkin ya, kamu terlalu lelah dengan sikapnya dia yang begitu-begitu aja, karakternya dia yang terlalu dominan. Mungkin aku ngerasa di sini terlalu dominan dan kurang bisa mengerti perasaan kamu, makanya kamu bingung antara melanjutkan atau enggak. Tetapi kamu ngerasa bahwa kenapa koneksi ini sangat kuat gitu, meskipun
Dia secara karakter, kalau aku merasa di sini orangnya memang seperti itu, semacam apa namanya, suka ngetes orang, terus suka dominan, tadi udah tak sebutin, cukup egois juga, dan dia cukup ini ya, kalau pergi, datang dan pergi itu senengnya dia gitu. Padahal kamu apa namanya, ngerasa bahwa ini nggak adil gitu loh buat kamu, tapi dia ngerasa oh ini fine-fine aja gitu loh, nggak ada apa ya, ya bukan berarti dia nggak tanggung jawab, tapi memang katakanlah karakternya seperti itu, bukan berarti dia juga tipe orang gampang selingkuh, enggak, ya memang karakternya seperti itu ya, ya gimana ya, nggak bisa di apa namanya, dipegang terus gitu loh orangnya. Kalau ya katakanlah kalau misalkan zodiak gitu ya, dia unsur udara gitu loh, unsur udara, unsur api, jadi dia cukup inilah, cukup sulit untuk di bahasa Jawane itu digandoli. Makanya kan di sini ada Two of Pentacles, di sini ada Two of Swords, terus di sini Five of Cups ya. Kenapa aku buka ini ya? Oke. Feeling ya. Biasanya tanganku bergerak sendiri itu feeling. Di sini ada Strange ya. Ya, orang ini atau koneksi yang kamu rasakan dengan orang ini, katakanlah melatih dirimu atau melatih jiwamu untuk menjadi manusia yang lebih kuat ya dari dulu-dulu. Dan aku ngerasa bahwa pelatihannya ini cukup berat, dan kamu belum pernah lah merasakan koneksi ini ya. Kalau dari jenis-jenisnya koneksi, mungkin ya, aku ngerasa bahwa bisa jadi ini koneksi soul teacher ya. Dia seperti guru bagi kamu, dia yang mengajarkan, bukan dia yang mengajari kamu, enggak, tapi koneksimu dengan dia atau kedatangan dia itu seperti mengajarkan kamu banyak hal, ya kaitannya dengan relationship, enggak hanya relationship tapi juga dengan tentang kehidupan ya, tentang karakter atau tentang jangka waktu mungkin ya, atau mungkin sebelum ini kamu orangnya cukup sulit mengambil keputusan. Nah, setelah kamu kenal sama dia, akhirnya kamu seperti belajar sesuatu. Oh, ternyata aku perlu. Misalkan kamu memberi kesempatan pada orang lain, itu ternyata perlu ada dikasih jangka waktu gitu ya. Jangan apa di loss nih gitu. Misalkan dia datang dan pergi, ya akhirnya dia datang dan pergi sesuka hati ya. Katakanlah seperti itu. Tapi kalau kamu ngasih tenggat waktu ya, wong utang uang aja ada tenggat waktunya kan. masa utang janji, wah katakanlah gitu ya, nggak dikasih tenggat waktu, kan rugi waktu nanti kamu gitu. Dan ini cukup membuat ya pelajarannya sangat berharga, sangat besar sekali. Kalau ini jodoh atau enggak, ya bisa jadi jodoh, bisa jadi enggak. Nah, cuman untuk saat ini ya, beberapa bulan inilah katakan, ini adalah saatnya kamu untuk mempelajari banyak hal dari koneksi ini dengan dia gitu loh. Dan itu menjadi bekal kamu nanti ke depannya untuk mempunyai relationship yang lebih stabil atau lebih lebih pas gitu loh, lebih pas untuk bersatu ya. Katakanlah ya mungkin soulmate atau apa, atau jodoh lah ya. Ya jodoh itu belum tentu soulmate juga sih. Oke, jadi seperti itu jenis koneksinya ya. Untuk jodoh atau enggak itu mungkin pembahasan lain ya, beda dari pembahasan ini yang dibahas lebih berfokus kepada koneksi jiwa, karena koneksi jiwa ini agak sulit untuk dijelaskan kalau tidak mungkin dengan kartu tarot, pick up card seperti ini, kamu jadi tahu oh ternyata koneksi jiwaku dengannya gitu ya, koneksi jiwamu dengan dia itu ini toh gitu loh. Jadi aku ulangi, ini koneksi jiwanya dari energinya adalah soul teacher ya. Entah nanti jadi jodoh atau enggak ya, next, ini bukan masuk ke arah video ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang pilihan satu atau file satu. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak, udah support channel ini, like, subscribe, komen positif,
dan juga share. Buat teman-teman yang belum like, subscribe, komen positif dan juga share, silahkan. Bagi yang baru datang, kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya untuk kalian. Oke, gitu aja. Langsung aku ke pilihan kartu pilihan yang kedua. File 2 kita buka dulu. Oke, spend kelihatan? Saya autofocus. Nah, spend quality time together, listen and talk to each other. Oke. Nanti aku bacakan kartunya setelah aku shuffle juga yang ini ya. Di sini hubungan kamu sama dia, Ace of Pentacles, the Star, tapi ada Ten of Swords. Ya, nanti akan terjawab ya. Aku shuffle kartu ini ya, untuk memperjelas ini koneksinya seperti apa sebenarnya gitu ya. Kita lihat. Kamu yang merasa kelamaan silakan di skip, tapi kalau kamu ingin jauh lebih resonate, sebaiknya jangan skip video ini. Oke. Buat kamu yang ingin private reading, silakan ada di description box ya. Di situ ada nomornya, kalian tanya-tanya gitu, gimana caranya, atau price listnya gitu ya, atau jadwalnya gitu. Oke. Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang ya katakanlah ingin cerita lewat chat, itu saya tidak bisa bales satu-satu gitu karena terlalu banyak yang ini chat masuk. Jadi ya saya cukup ada beberapa kegiatan lain, jadi mohon maaf kalau misalkan saya hanya jawab yang khusus untuk tanya-tanya reading ya. Oke. Kita lihat untuk yang kedua ini apa ya, koneksi jiwa, koneksi level jiwa ya antara kamu dan dia. Kartu ini enggak aku baca terbalik. Oke. The Empress, the Sun, Two of Roads ya. Kalau di sini kalau pakai deck ini ya, Morgan Greer ya yang bikin itu Roads ya, Wands ya kalau di tarot Rider White itu. Kita lihat lagi Ace of Roads, the Hangman. Oke, Two of Cups, the Hermit keluar lagi, Nine of Cups, Seven of Swords, Seven of Pentacles, dia mintanya 4, Four of Cups. Oke, Queen of Pentacles ya. Loh, kok aku shuffle lagi sih? Ya, oke. Ten of Wands atau Ten of Roads kalau di sini ya. Tadi beda ya sama yang pertama, kartunya ini lebih banyak ya, mungkin memang butuh kartu banyak ya, jadi aku sesuaikan dengan intuisi aja gitu. Bukan intuisi, kok kesane anu banget ya, feeling gitu aja ya. Oke. Kita lihat kondisi hubungan kamu dengan dia. Aku ngerasa hubungan kamu sama dia itu baru ya, baru mulai, cuman karena di sini Ace-nya itu Pentacles, meskipun baru mulai, tetapi kalian berdua itu punya hubungan yang ya dua-duanya itu punya niat ya, katakanlah pengen punya komitmen yang serius ya, nanti kedepannya serius gitu loh, intinya gitu. Nah di sini juga ada the Star ya, kalian sama-sama berharap hubungan ini bisa sampai ya katakanlah ke jenjang pernikahan, tetapi di sini ada Ten of Swords. Kemungkinan kalian berdua cukup ya, kalau aku ngerasa dari oracle ini ya. Oke, Ten of Swords-nya ini karena ini ya, spend quality time together. Aku ngerasa bahwa kamu
dan dia itu cukup sibuk, sehingga kecapeannya itu bukan karena hubungan ini, tapi kecapeannya itu karena di luar dari hubungan ini, misalkan ya urusan lain gitu loh, pekerjaan atau apa gitu ya, studi atau apapun lah, atau usaha gitu. Jadi kegiatan di luar dari diri kalian itu yang membuat capek. Makanya oracle-nya di sini spend quality time together. Kalian perlu waktu-waktu tertentu atau perlu mengatur waktu lagi untuk menghabiskan waktu yang quality time ya. Quality time itu nggak harus lama, yang penting satu waktu itu dikhususkan untuk ya katakanlah ngobrol dari hati ke hati gitu ya, berdua. Meskipun satu waktu itu sebentar, tapi intinya ngobrolnya itu nggak tercampuri oleh urusan-urusan lain gitu ya. Kalian tinggalkan urusan lain dan fokus kepada ngobrol tentang hubungan ini ya. Kalau dari sini seperti itu. Nah, diperjelasnya di sini ya, ada the Empress, the Sun, Two of Roots, Ace of Roots. Ini juga katakanlah katakanlah ini semacam, sebentar ya, aku harus tak omong sekarang. Di sini ada dua ya gambarnya ini ya. The Sun yang versi ini ya, Morgan Greer, ini gambarnya beda sama yang Rider Waite ya, Tarot Rider Waite. Tapi aku juga ngikut sesuai dengan gambar ini karena beliau yang bikin kartu tarot ini kan juga punya alasan tertentu kenapa The Sun ini kok gambarnya seperti ini. Terus ini aja ada dua juga ya, Two of Cups, jelas ya dari tiga ini ya. Nah, ini aku ngerasa bahwa bisa jadi hubungan kalian itu bukan kok twin flame. Aku ngerasa ini bukan twin flame ya, tetapi mirip dengan twin flame. Tadi di awal video kalau kalian nyimak ya sampai akhir, itu ada satu jenis yang mungkin kalian belum kenal ya. Ini juga teori psikologi juga baru, namanya kindred spirit ya. Kindred spirit ini juga ada filmnya ya. Kalian googling sendirilah kalau pengen tahu lebih dalam. Kindred spirit. Jadi ini agak berbeda sama twin flame. Kalau twin flame itu katakanlah suatu relationship yang sangat langka, kalau saya ngerasa ya, sangat langka, tidak semua orang punya, tidak semua orang pernah ketemu dengan twin flame-nya, nggak semua orang ya. Jadi kalau saya menangkapnya atau saya memahaminya tentang teori twin flame itu kan banyak sekali ya, nggak hanya teorinya, tapi saya juga menggabungkan dengan feeling gitu loh, feeling oh gini, oh ya gitu loh. Jadi feeling nggak hanya dari teori, tapi kalau secara teori kan banyak sekali ya. Twin flame ini sangat langka saya ngerasanya, karena ada dua jiwa kembar ini kan langka sekali ya, dan itu diturunkan ke bumi dalam wujud orang yang berbeda. Ini nggak semua orang punya gitu, mungkin dari berapa 1000 orang baru satu gitu, atau berapa ya, seperti itulah, atau dari 1 juta orang baru satu nih. Jadi seperti itu. Sedangkan kindred spirit ini mirip seperti twin flame. Jadi kamu saat ketemu sama dia itu langsung klop, langsung nyambung. Beda dengan soulmate ya. Soulmate itu juga langsung nyambung, tapi beda. Biasanya soulmate itu dua-duanya beda karakternya. Yang satu misalkan perempuannya itu lembut gitu, manutan atau penurut. Yang laki-lakinya ini biasanya agak dominan, terus suka gini ya, mengatur gitu. Jadi kan klop. Nah, yang ini nggak bisa milih, misalkan yang perempuan nggak bisa memutuskan sesuatu, yang satunya bisa memutuskan sesuatu. Jadi saling membutuhkan. Sedangkan kindred spirit ini lebih kepada seperti koneksi jiwa yang relationship versi kayak kesahabat ya, kayak kesahabat saya ngerasanya ya. Jadi seperti ada kesamaan antara kalian berdua, dan pada saat ngobrol itu cocok. Misalkan ngobrol tentang apalah, ini juga ada dua ya.
ngobrol tentang mungkin prinsip hidup kalian atau apa gitu ya, atau mengomentari atau menyikapi segala sesuatu itu sama. Kamu dan dia itu sama, klop gitu loh, klop meskipun karakternya ya hampir mirip tapi beda. Cuman ya seperti itu, kindred spirit tuh seperti itu. Makanya di sini ada joy ya, kesenangan, ada desan di sini. Saya ngerasa ini cukup asik ya, cukup asik ngobrol meskipun kalau misalkan kalian nggak sibuk kerja gitu mungkin ngobrol bisa lama banget ya. Saya ngerasa seperti itu. Dan ini ya perasaannya kalian, makanya kalian saling perasaannya sama gitu. Kamu merasa seperti apa, dia juga sama, tapi beda dengan twin flame ya. Nanti mungkin kalau di kartu 3 dan 4 ini twin flame ya, nanti aku jelaskan tentang twin flame sekalian. Makanya di sini ada Ten of Wands ya, Ten of Roots kalau di sini. Jadi semacam ya mungkin karena terlalu lelah ya, pengen, kalau kindred spirit ini lebih kepada misalkan kamu bersama dia itu semacam kayak saling bertumbuh ya, saling belajar gitu, saling ya, tapi dengan cara yang menyenangkan karena kalian memiliki perasaan yang sama, ketertarikan atau perasaan cinta kalian tuh sama gitu ya porsinya. Nah, meskipun mungkin ada beberapa hal yang membuat kalian itu ragu-ragu untuk melangkah ya, tetapi karena di ini ya, yang di bawahnya ini itu adalah Queen of Pentacles dan yang di sini adalah The Empress, maka aku ngerasa bahwa ini kalian cukup kuat mempertahankan hubungan ini ya. Ini sangat, katakanlah kalau disambungkan ke jodoh atau menikah gitu ya, ini sangat potensial sekali untuk ke situ gitu ya. Cuman ya itu dia, satu sarannya perlu mencari waktu khusus untuk ngobrol berdua, karena ini aku ngerasa kalian berdua seneng banget ngobrol dan itu topiknya nggak habis-habis lah intinya. Misalkan mau telepon atau apa gitu bisa sampai 4 jam 5 jam nggak kerasa gitu, kupingnya apa nggak panas ya itu. Nah terus mungkin kalau ngobrol berdua itu kayak seru terus ya, kan ada ya kalau kalian ngobrol sama orang terus kayak baru 1 menit itu rasanya seperti 1 tahun itu kan ada, karena nggak ada kecocokan di situ secara soul ya, bukan secara apa ya. Soul itu kan nggak terikat oleh fisik tapi lebih ke rasa yang ada di dalam gitu ya, kamu yang bisa ngerasain, orang lain nggak bisa menilai, nggak bisa ngerasain juga, yang merasain diri kita masing-masing ya. Jadi itu, ini adalah jenis yang kindred spirit ya. Mungkin kalian yang penasaran bisa googling ya. Aku pengennya bikin kartu tarot itu biar ya katakanlah walaupun hanya sedikit gitu, nambah pengetahuan gitu ya. Jadi nggak hanya untuk hiburan aja tapi kamu jadi tambah pinter nonton apa video ini ya, pengennya aku ya gitu. Tapi kalian kan juga sudah pinter-pinter ya. Oke. Terima kasih yang udah support channelku. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di sini, silakan like, subscribe, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Silakan yang private reading ada di description box. Silakan diklik aja nomornya, tanya-tanya gimana tata caranya gitu aja ya. Oke, mungkin aku langsung ke pilihan yang ketiga. Yang milih pile 3, pilihan 3, kita lihat. Di sini ada getting to know each other, learn to meet another need for love. Oke. Kita lihat hubunganmu dengan dia seperti apa. Nanti aku bacakan terakhir setelah aku shuffle ini ya, pakai deck ini ya, Morgan Greer yang bikin. Ten of Pentacles, Seven of Wands, Three of Wands. Oke. Kita lihat ya di deck ini. Kalian yang ngerasa terlalu lama ya, mungkin bisa langsung di skip aja. Mungkin mau hemat kuota atau hemat waktu. Tapi kalau kalian pengen resonate ya silahkan simak kartunya, simak pada saat saya shuffle intinya gitu ya. Oke. Ya, kita lihat apa koneksi jiwa antara kamu dan dia yang pilih pile 3. Karena ini tentang spiritual, aku nggak baca kartu terbalik ya.
Kita lihat. Oke. Ada Knight of Cups. Knight of Pentacles. Oke, Knight semua ya. Oke, lucu ini. Bukan lucu, seru. Unik. Knight of Roads, 3 Knight berkumpul jadi satu. Oke, kenapa ada Three of Sword ya? Iya, semakin menarik. Six of Roads. Koneksinya apa? Kita lihat. Oke, Death. Wow. The Magician. The Fool. Oke, The Hierophant. Koneksi apa ini? Kenapa? Oke, The Hermit keluar 3 kali. Iya. Ya, somehow aku ngerasa ketika ada kartu tarot yang nggak sengaja keluar 3 kali itu kayak penekanan ya, aku ngerasanya ya. Apalagi The Hermit ini kan kartu major. Penekanan bahwa mungkin saat ini kita butuh untuk sering kontemplasi atau sering evaluasi diri ya. Entah buat apa ya, nanti kamu akan menemukan sendiri jawabannya. Ada Eight of Cups, The Emperor. Aku pengen shuffle lagi ya, karena ini cukup unik menurut saya. Ini keluar lagi juga ya. Ya mungkin energinya lagi banyak orang yang mengenang sesuatu. Nostalgia gitu ya, hawanya lagi seperti itu. Ini enggak kebanyakan. Oke. Ten of Roads. Queen of Roads. Oke. Four of Swords. Eight of Pentacles. Ya, bottom of the deck. Kita lihat. Kalau dari kartunya ini ya, aku ngerasa bahwa yang milih kartu ini sepertinya mungkin kalau misalkan udah punya relationship itu udah menikah lah intinya, udah menikah. Tapi di dalam pernikahan itu semacam banyak, bukan pertengkaran ya, kayak perlu mencocokkan karakter gitu ya. Perlu mencocokkan karakter di sini, makanya oracle-nya itu getting to know each other ya kan. Jadi mencocokkan karakter ini kan untuk ya, bertengkar itu kan sebenarnya mencocokkan, atau mungkin bukan mencocokkan juga, katakanlah apa jenenge kok lali ya, berarti kalau lupa belum saatnya untuk dikasih tahu. Oke, aku lanjut ya. Intinya kalau orang bertengkar itu untuk mencocokkan, ya bisa jadi mencocokkan, tapi bisa jadi untuk saling ini loh, ngasih toleransi ya. Dari tadi ya, toleransi. Dan aku ngerasa kelihatan ya. Aku ngerasa di sini 3 Knight di sini ya. 3 Knight di sini, aku ngerasa bahwa hubungan ini tuh seperti berat sebelah ya. Katakanlah yang satu pihak ini pengen berjuang terus,
pengen memperjuangkan ini gitu ya, tak pantang menyerah meskipun punya sakit hati, meskipun banyak tantangan atau sering merasa bertengkar dan merasa sering tersakiti, tapi yang pihak satu ini pengen terus lanjut. Makanya ada 3 knight ya. Dari 3 knight ini kan Cups, Pentacle sama Roads ya. Jadi secara dia pengen punya hubungan, memperjuangkan hubungan yang paten gitu ya, yang komitmen yang stabil, terus tapi juga berusaha untuk memberikan perasaan ya, perhatian dan juga semangat, motivasi gitu. Meskipun kamu atau pihak yang satu ini ya, entah kamu atau dia itu sering tersakiti ya, dia tetap berusaha. Ya di sini ada death ya. Cuman aku ngerasa bahwa salah satu pihak itu pengen hubungan ini berakhir. Bahkan dia 3 of Wands, menunggu untuk meninggalkan hubungan ini. Ya. The Hierophant ini aku ngerasa bahwa pernikahan ya, kemungkinan kalian udah menikah gitu ya, cukup kompleks ini. Ya bisa jadi masuk ke fase cobaan ya. Biasanya orang menikah itu 5 tahun pertama kan cobaannya, terus habis itu di atas 5 tahun, masuk tahun ke-6, ke-7 itu biasanya juga mulai muncul cobaan sampai tahun ke-10. Nah ini kemungkinan kamu ya sekitar 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun atau mungkin bisa lama ya. Intinya kamu dan pasanganmu saat ini sedang masuk ke fase cobaan yang bertingkat-tingkat kan fase cobaannya, dan ini kamu sedang mengalaminya. Sebenarnya kamu udah berusaha keras untuk atau mungkin belum nikah bisa jadi, tapi hubungan kalian tuh udah lama banget, lebih dari 5 tahun mungkin ya. Mungkin karena sesuatu jadi belum bisa bersatu ya, atau mungkin kalian udah menikah tapi masuk ke tahun itu ya tadi aku bilang. Jadi kamu ngerasa bahwa kayak mengangkat beban sendiri ya, ini 10-10-nya ini kamu bawa sendiri, sedangkan dia malah nggak ini ya. Death ini dia nggak ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini gitu loh. Bahkan dia pingin pergi, menunggu sesuatu yang menunggunya itu cukup jelas ya. Ya bisa jadi salah satu pihak, entah kamu entah dia, itu pengen mengakhiri, sedangkan yang satunya masih pengen mempertahankan atau memperjuangkan. Jadi timpang ya. Kalau saya ngerasa, dan di sini kartu terakhirnya itu ada 4 of Swords ya. Perlu relax ya, relax, healing, istirahat, mengistirahatkan tubuh dan pikiran ya. Ini ada 4 di sini juga ada 4 ya. Mengistirahatkan tubuh dan jiwa dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh dari kartunya seperti itu, dan aku ngerasa bahwa ya karena kalau yang berjuang salah satu nggak bisa ya, namanya relationship dua-duanya harus berjuang gitu. Dan kalau aku ngerasa mungkin ini adalah karmic, bisa jadi karmic relationship, tapi kok sampai menikah ya. Karena aku bilang ini nggak ada hubungannya dengan pernikahan, ini adalah koneksi jiwa itu, entah menikah entah belum, yang penting koneksi jiwanya itu apa gitu loh kan gitu. Mungkin kamu bertanya-tanya sebenarnya ini gimana, mungkin kamu yang ingin mempertahankan ya, karena memang kamu punya niat yang tulus gitu, ingin mempertahankan dan ingin bertanggung jawab bahwa kamu sudah memilih dia, ya berarti kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihanmu, tapi dianya ternyata enggak. Sorry, agak nggak menyenangkan, tapi nggak apa-apa, ini untuk pelajaran ya. Mungkin kalau kamu merasa sangat-sangat resonate dengan video ini, bisa ya mungkin private reading, karena ini cukup perlu pendalaman lagi gitu ya, perlu pendalaman lagi. Aku ngerasa kenapa ini kartunya banyak sekali, nggak sama kayak kartu 1 dan 2, karena
kayak ada bersambungnya gitu loh, setelah ini ada lagi. Makanya aku ngerasa bahwa ini mungkin kamu yang ngerasa resonate banget loh ya, ini aku ngerasanya banget, itu perlu mungkin untuk private reading. Tapi kalau nggak perlu ya, kamu cukup nonton video ini aja. Mungkin ini karmic relationship bercampur juga dengan soul ties ya, agak toxic juga karena salah satu pihak aja yang berjuang ya. Oke. Itu aja, terlalu lama nanti bosan ya. Ya kamu kalau ngerasa resonate banget silakan bisa private reading, ada nomornya di bawah ya. Silakan tanya-tanya tata caranya seperti apa ya. Kita lihat. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Buat kamu yang baru nonton ya, baru ketemu channel ini, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya. Aku langsung ke file yang keempat ya. Bye bye. Pilih file terakhir atau keempat. Oke, di sini ada listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Oke, nanti aku bacakan setelah shuffle pakai deck ini ya, pakai Morgan Greer ya. Setelah ini di sini ada The Empress, ini kondisi hubunganmu dengan dia, The Devil sama Three of Pentacles. Kita lihat apa koneksi jiwa antara kamu dengan dia. Silakan yang ngerasa kelamaan di skip, tapi kalau pengen nyimak waktu shuffle juga ya lebih baik karena akan lebih resonate gitu ya. Ya sebagai info, mungkin yang pengen private reading bisa lihat di deskripsi ya. Di situ saya nulis banyak loh, dibaca gitu ya dikit-dikit deskripsinya. Jadi biar biar kalian tahu lah intinya ini untuk gimana gitu. Oke, di situ ada nomornya ya, tinggal diklik aja terus nanya gimana tata caranya atau price listnya gitu ya. Oke, ya saya mungkin nggak bisa bales yang sifatnya langsung curhat waktu chat pertama karena ya banyak sekali yang ngechat ya bukan kok sok sibuk, tapi ya namanya ya gitulah. Jadi biar bisa bales yang lain lebih cepat, dan saya juga ada urusan yang lain-lain juga gitu ya. Oke. Kita lihat ya apa koneksi jiwa antara kamu dan dia bagi yang milih file 4 atau yang terakhir. Karena ini adalah reading spiritual, aku nggak baca terbalik. Kita lihat. Oke. Nggak sengaja ya, entah kenapa The Hermit ini dari semua kartu keluar ya. Seperti yang aku bilang, kalau aku reading kartu seperti ini terus keluar satu kartu itu keluar 4 kali, itu berarti dia penekanan ya. Intinya ya terkhusus juga buat kalian yang nonton video ini semua gitu ya. Nah, terutama yang keempat ini juga kamu perlu banyak mengevaluasi diri karena ini adalah saatnya gitu ya. Saatnya atau vibrasi buminya itu sedang ke situ gitu. Timingnya sangat tepat atau pas untuk kamu kontemplasi atau evaluasi diri, atau bahasa agama Islamnya itu bertafakur gitu ya, atau mungkin ya yang lain-lain agama lain intinya kenali diri kamu sendiri gitu ya. Kamu perlu waktu untuk menyendiri atau me time-nya itu bukan untuk terus mainan HP, main game terus enggak gitu. Lebih baik lepaskan dari HP dan ya meditasi, atau mungkin kamu bertanya-tanya atau berdialog dengan dirimu sendiri, intinya itu. Oke, aku bacakan ya. The Hermit, Five of Wands, King of Swords, Seven of Wands, Roots ya, Nine of Roots. Ini kalau di deck Morgan ini Wands itu Roots ya kan. Ini aku ngerasa yang di deck 4 ini ya khususnya penekanannya
kamu perlu tadi yang aku sebutkan tadi. Coba kamu ulangi lagi kalau kurang paham. Menurut saya cukup urgent. Ya, cukup urgent ya. Mungkin kamu kalau ngerasa resonate, bisa lanjut private reading ya. Ini cukup berat energinya. Beda banget sama yang sebelumnya. Oke, kan? Ya. The Lovers, Strange. Pantes ya. Six of Roads. The Chariot. Knight of Cups. Eight of Swords. King of Pentacles. Aduh. Sorry. Ya, Page of Roots. Nine of Pentacles. Oke. The Hangman. Ya. Dua, The Devil. Oke. Death. Oke, cukup pantes ya. Pas aku shuffle kartu banyak gangguan. Oke, aku jelaskan. Ini twin flame. Aku sangat yakin ini twin flame. Kenapa? Di sini ada The Devil, terus di sini juga ada The Devil. Satu. Ini lihat kartunya ya. Ya kan? Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Intinya kamu perlu mendengarkan kata hatimu, tapi juga ya mendengarkan juga kata hati orang yang kamu cintai. Nah, ini juga kan kayak dua orang yang sama ya, mirip. Ini jelas twin flame ini. Pantesan The Hermit pertama kali. Ada The Lovers ya. The Chariot ini kan juga ya. Ada dua gitu. Terus ya ini sama ini ya, tadi The Devil. Ini juga The Hangman, ini kan butuh ada dua kayu untuk dia bisa posisi gelantungan ini ya. Kalau satu tok kan nggak bisa. Ya intinya dari kartunya ini semua ya, dari energinya jelas ini twin flame. Aku tadi udah jelaskan di awal ya, kalau twin flame itu cukup langka. Ya katakanlah bisa dibilang kamu beruntung kalau ketemu twin flame-mu, tapi juga bisa dibilang ya bukan kok kasihan ya, tapi bikin ini cobaan yang sangat-sangat berat. Cuman hasilnya itu jadi strange dan juga ini ya, Six of Wands ya. Hasilnya itu bagus. Dengan kamu punya hubungan atau koneksi dengan orang ini ya, kamu jadi lebih banyak ya bertransformasi. Katakanlah kalau Power Rangers itu kalau punya sabuk atau jam itu ya, Ben 10 itu juga sering nonton kartun itu. Kalau ini dia berubah kan, bertransformasi jadi jauh lebih kuat, terus punya kekuatan spesial ya. Bukan kayak gitu juga ya, tapi kalau penggambarannya itu setelah kamu punya koneksi dengan orang ini ya, kamu jadi orang yang benar-benar sangat-sangat berbeda, dan semua potensi yang ada dalam dirimu itu semacam tergali secara nggak sengaja gitu ya. Semua ya, bakat kamu, kekurangan kamu mungkin, atau apa yang ada dalam dirimu ya, akhirnya kamu sangat-sangat mengenal dirimu ya, pada akhirnya seperti itu. Dan aku ngerasa dari kartu The Lovers ya,
juga The Devil. Ini aku ngerasa bahwa kalian itu cukup bikin ya pada saat ini juga ya, Eight of Sword ya. Ya dari semua kartu lah intinya kamu ngerasa bahwa ya cukup berat, ya nggak cukup balik lagi sangat berat karena ini twin flame, dan bottom of the decknya itu adalah death. Somehow aku ngerasa energinya yang kuat, mungkin ini ya kemungkinan besar kamu yang nonton ini mungkin si doimu itu udah nggak ada di dunia ini. Jadi kalian terpisah atau mungkin udah nggak komunikasi sama sekali, lama banget, bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Atau yang energi paling kuatnya adalah mungkin dia sudah kembali ke Sang Maha Pencipta ya, dan ini ya katakanlah nggak bisa kamu lupain, jelas seumur hidup nggak bisa kamu lupain karena koneksi ini cukup sangat-sangat kuat dan kalian saling mencintai sebenarnya ya, tapi karena ini twin flame hubungannya jadi sangat kompleks. Kejelekannya itu sama ya, keburukannya sama, kebaikannya sama, sehingga banyak sekali konflik-konflik yang rasanya itu beda dengan yang menyelaraskan tadi, yang soulmate. Ya di sini nggak ada soulmate ternyata ya dari keempat kartu, mungkin belum next mungkin ya. Jadi tapi ya tadi itu kamu jadi orang yang bener-bener beda banget lah intinya, beda dari yang dulu, sangat-sangat berbeda, dan kamu jadi orang yang sangat secara spiritual itu jauh lebih baik secara jiwa. Dan ini menurutku sih ini adalah keberuntungan dan gift, sehingga kamu dari sini mungkin bisa memberikan semacam kayak sharing gitu ya, sharing bahwa kamu pernah mengalami hubungan bukan karmik, twin flame yang sedemikian rupa ya mungkin kalau kamu ngerasa resonate bisa private reading. Kalau masih belum menemukan jawabannya atau gimana, atau pingin meluapkan unek-unek kamu, mungkin kamu unek-unekmu ini sudah ya katakanlah sudah menumpuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, dan kamu nggak tahu harus cerita ke siapa gitu ya mungkin kamu bisa ya tanya gitu jadwalnya atau tata cara readingnya di nomor di bawah ini, tinggal diklik aja, ada linknya. Seperti itu mungkin ya. Ya sangat berat, saya nggak kuat kalau lama-lama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support channelku. Bagi kamu yang baru nemuin channel ini, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Ya sekali lagi kalau yang pengen private reading ada caranya di bawah, silakan jika pengen tanya-tanya tentang tata cara private reading ya. Kalau untuk chat langsung curhat gitu, maaf saya nggak bisa balas satu-satu karena ya memang ada urusan lain gitu loh ya. Oke. Mungkin itu aja. Kapan-kapan akan aku bikinkan video-video yang tentang spiritual tapi jenisnya beda-beda ya mungkin tentang psikologis juga, tapi nggak tahu nanti kapan. Semoga ya doakan semoga saya kuat energinya ya, ada waktu juga, karena ini sebagai info saya juga udah mulai kuliah lagi kan, kemarin libur ya jadi teman-teman yang mau private reading buruan karena nanti keburu sibuk ke kuliah gitu. Oke. Makasih banyak, kita ketemu di video-video selanjutnya, dan terima kasih udah nyimak sampai terakhir ya. Bye bye.